Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1385, tidak ada kesepakatan. Anak tidak tahu diri, apa kau cari mati? Tatapan Stephen Hao dingin, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Thomas Kin menatapnya, dan tiba-tiba tersenyum. Ini dia yang mengantarkan uang sudah datang. Uang yang kamu minta, sudah kutransfer. Thomas Kin berkata. Kapan? Stephen Hao terkejut dan berkata dengan suara yang dalam. Tadi, saat aku melewati perempatan, sudah kubakar untukmu. Kamu bisa menggunakannya saat meninggal, 10 miliar di bank surga. Thomas Kin tersenyum. Tidak tahu malu, sepertinya kalian tidak akan memberi uang hari ini. Bagus, bagus sekali. Stephen Hao meraba genggaman tangannya, wajahnya mengerang, terutama ketika dia melihat Thomas Kin, matanya bersinar dengan kemarahan yang mengerikan. Hari ini juga, dia akan memukul si kecil tak tahu diri ini menjadi bakpia. Sepertinya kalian di sini untuk mencari masalah, bukan? Johanna Yu berdiri di tempat, berbicara dengan lantang, seolah tidak mempedulikannya. Sekarang dia berinisiatif, selama Stephen Hao ada di sana, itu dapat memberinya rasa aman. Ikan dan udang kecil seperti mereka ini masih saja mencari masalah, bukankah ini sama dengan mencari mati? Benar, kalau sudah tahu, serahkan videonya secepatnya. Kalau tidak, jangan salahkan kami untuk bertindak tidak segan. Vivin berkata dengan suara yang dalam, menatap Stephen Hao dengan ganas. Tamparan di wajahnya itu juga dari dia. Gadis kecil, kalian masih mengira kalian ini hebat. Kalian ini hanyalah makanan kecil bagiku, bahkan tidak cukup untuk menyumbat sela gigiku. Kamu ingin mencari masalah denganku. Apa kamu layak? Video itu ada di tanganku. Kalau kalian berhasil menjatuhkanku, tanganku untuk kalian. Jika tidak, 5 juta untukku, tidak boleh kurang sepeser pun. Sepertinya tamparan itu masih belum membangunkanmu. Stephen Hao berkata dengan jijik. Baik Ernie Tang maupun Vivin tampak sangat marah, Stephen Hao ini terlalu sombong. Cepat dan serahkan videonya, jika tidak, risiko kamu tanggung sendiri, N. Kang Santang memelototi Johanna Yu dan Stephen Hao dengan tegas dan berkata, meskipun Thomas Kin berjanji untuk membantu mereka, tetapi berandalkan dirinya dengan tubuh kecil ini, apa bisa membuat Stephen Hao luluh? Kang Santang masih sedikit ciut, dalam situasi seperti ini ia masih perlu melakukan persiapan terlebih dahulu. Oh, halo, kamu benar-benar tidak takut mati, bedebah kecil? Berani berlagak di depanku, aku masih memberimu kesempatan. Stephen Hao memelototi Kang Santang. Kang Santang mundur 2 langkah dengan ketakutan, karena Stephen Hao meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya, pukulan dan tendangannya. Dia yang penuh dengan luka, tidak ingin pulang dengan digotong. Sekarang aku beri kesempatan. Jika kamu berlutut dan bersujud 3 kali pada sepupuku, dan meminta maaf, lalu menyerahkan videonya, mengembalikan uang dan rumahnya, maka aku anggap masalah ini selesai. Thomas Kin berkata dengan tenang. Stephen Hao menatap Thomas Kin dengan tatapan kosong, dan langsung tertawa. Hahaha, kamu dengar Johanna, apa yang dia katakan? Aku berlutut dan bersujud kepada mereka. Dari rumah sakit jiwa mana kamu kabur? Sebelum kamu dipulangkan lebih awal, apakah prosedurnya sudah kamu selesaikan? Hahaha. Stephen Hao memandang Thomas Kin, mencibir, tertawa cekikikan. Orang-orang ini bodoh. Mereka datang kemari untuk mencari masalah, bukankah ini sama dengan mencari mati? Sepertinya kamu tidak menghargai kesempatan ini. Sayang sekali. Thomas Kin menggelengkan kepalanya, menghela nafas dalam-dalam. Kurasa aku harus memberimu kesempatan lagi, ayo, berlutut dan panggil aku tuan, dan merangkak melewati selangkanganku.
Aku mungkin dengan senang hati membiarkanmu pergi, tapi uang itu tidak boleh kurang 1 sen pun. Wajah Stephen Howe berangsur-angsur menjadi suram. Nah, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kalau tidak ada kesepakatan, langsung saja maju, selesaikan. Thomas Keane tersenyum sedikit, tetapi Ernie Tang dan yang lainnya sangat terkejut. Meskipun Vivin juga tahu bahwa Thomas Keane mampu berkelahi, tapi Stephen Howe ini benar-benar menakutkan. Ia besar seperti gunung dan keras seperti tembok. Thomas, kamu. Ernie Tang benar-benar khawatir. Thomas Keane bukan lawan dari Stephen Howe ini. Jika dia dipukul habis-habisan, kemungkinan besar juga akan menjadi akhir dari Kang Santang. Tante kedua, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Thomas Keane berkata sambil tersenyum, tidak tergesa-gesa dan tenang. Dasar tidak tahu bersyukur, hari ini akan kutunjukkan kehebatan Stephen Howe. Jika tidak memberikan uang, maka kalian semua berlutut dan makan kotoran saja. Dengan mendengus dingin, Stephen Howe berjalan menuju Thomas Keane selangkah demi selangkah. Suasana di tempat kejadian sangat tegang. Begitu pula Ernie Tang dan Ying Na Sun, bagaimanapun, mereka sudah tua. Adegan semacam ini agak menegangkan bagi mereka dibandingkan dengan Stephen Howe. Thomas Keane sama sekali bukan kelas berat. Dia bisa saja menggulung Thomas Keane dan meninjunya habis-habisan. Pukulannya yang sudah biasa dilayangkan ke karung tinju, sekali pukul dapat merusak bentuk wajah orang. Hajar dia, sayang. Johanna Yu menyemangati Stephen Howe. Menurutnya, kelompok orang yang melawan Stephen Howe ini benar-benar mencari mati. Tinju kaki Stephen langsung mengarah ke Thomas Keane. Thomas Keane menyipitkan matanya, mundur sedikit lalu menyerang Stephen Howe. Sekali tarikan, Stephen Howe pun terlempar dan hampir jatuh ke tanah. Stephen Howe menjadi kesal ketika diserang oleh Thomas Keane. Dia meraung dan tergesa-gesa. Kali ini, tangan Stephen Howe tidak memberi ampun. Dia mengepal dengan keras dan terus melemparkan pukulannya. Jika Thomas Keane terkena pukulan itu, ia pasti bisa mati atau setidaknya lepas 1 lapisan kulitnya. Serangan bagus. Sudut mulut Thomas Keane sedikit terangkat, memegang jarum perak di tangannya, dan di saat keduanya berpapasan, Thomas Keane dengan sekali tepukan tangan, langsung mencondongkan tubuh ke depan. Tubuhnya sangat fleksibel. Kecepatannya benar-benar melampaui Stephen Howe, ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, jarum perak di tangan lain Thomas Keane langsung tertancap di belakang leher Stephen Howe. Ekspresi Stephen Howe berubah, seluruh badannya kaku dan seolah membeku di tempat. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Stephen Howe terkejut, dia tidak menyangka Thomas Keane akan bermain dengan cara ini. Dan dia tidak bisa menggerakkan satu lengannya sama sekali. Aku seorang dokter, aku sedang merawat penyakitmu. Thomas Keane berkata. Aku tidak sakit. Stephen Howe meraung. Kamu gila. Thomas Keane berkata. Aku tidak gila. Stephen Howe memutar matanya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Lihat, mana ada pasien yang mengaku bahwa dia sakit. Thomas Keane merentangkan tangannya. Aku akan membunuhmu. Biarpun dia hanya memiliki 1 tangan yang bisa bergerak, dia tetap tidak akan melepaskan Thomas Keane. Sangat malu dan marah, Stephen Howe menyerang dengan pukulan yang keras, tidak akan membiarkan Thomas Keane melarikan diri. Meskipun Stephen Howe sangat kuat, tetapi Thomas Keane bukanlah seorang vegetarian yang lemah, dan kecepatannya yang sangat cepat menjatuhkan Stephen Howe. Dia sekarang bahkan tidak dapat menyentuh baju Thomas Keane. Lalu Thomas Keane berbalik, dia memasukkan jarum lain di lehernya lagi. Pada saat itu, Stephen Howe tercengang. Dia tidak bisa menggerakkan lengannya yang setengah terangkat, membuat gerakan seperti menyerah, benar-benar mati rasa. Brengsek, apa yang kau lakukan padaku? Tatapan Stephen Howe dipenuhi dengan sedikit ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari sisi menakutkan dari Thomas Keane. Orang ini dengan beberapa gerakan saja bisa membunuhnya, sangat menakutkan. Stephen Howe tahu bahwa dia telah bertemu dengan iawannya.
Serangga kecil, sepertinya kamu hanya tahu bermain jarum perak. Apakah jarum perak digunakan untuk membunuh? Ini konyol, Stephen Howe berkata sambil mencibir. I menggertak, hahaha, kamu terlalu berlebihan pada dirimu sendiri. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu berani taruhan. Ayo kita lakukan dengan senjata sungguhan. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan bersujud 100 kali untukmu. Jika kamu kalah, 5 juta, tidak kurang sepeser pun, berani bertaruh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.